Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laisti Nafis, NBI 12219.045, dan teman saya Madu Ailsa, NBI 12219.046. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Sebenarnya, bagaimana sih Islam menghadapi tantangan modernisasi? Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudorot. Jadi tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudorot atau ada yang berbahaya. Contohnya dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dikontrol atau yang tidak bisa dilawan saat ini. Masyarakat Islam harus tetap menjadi modern, tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu menggunakan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Sebenarnya apa sih konsep Islam tentang modernisasi? Yang pertama iptek, yang kedua ekonomi, yang ketiga pendidikan, yang terakhir adalah politik. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama iptek. Apa sih iptek itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan Islam, iptek itu sangat penting. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Nah, sebenarnya pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera atau hati atau kolbu. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat merubah eksistensinya dari Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, mempelajari iptek adalah kewajiban atau wajib. Di zaman modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan negara atau kemajuan suatu bangsa diukur dalam penguasaan iptek. Oleh karena itu, bangsa Indonesia masuk dalam kelompok yang maju, maka kita sebagai mahasiswa harus menguasai iptek atau ilmu teknologi tersebut. Kedua adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa yang mendatangkan keuntungan secara finansial. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh kecil-kecilan ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Dengan ekonomi yang kuat dan stabil, satu negara dapat membentuk negara lain, memajukan negara lain, dan mempunyai daya tawar politik terhadap negara lainnya. Yang ketiga adalah bidang pendidikan. Dalam Islam, bidang pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Ini berarti bertujuan. Pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Quran surat Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Mu'min ayat 51 sampai 53. Selanjutnya, tujuan luhur pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode. Yang pertama, pedagogis psikologis yang lahir dalam dirinya yang didorong oleh rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, saling menasihati kepada sesama agar menepati kebenaran dan menepati kesabaran. Yang ketiga, menggunakan
jalur keamanan dengan mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan menjadi stabil dan masyarakat dapat menikmati keamanan tersebut. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qur'ani dan menyentuh 3 ranah yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal atau anas, hati atau kolbu, jasmani atau basyar. Kemudian yang keempat adalah bidang politik. Politik Islam terkonsep dalam Piagam Madinah. Dalam pandangan Islam, politik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, siasah dusturiyah atau hukum tata negara. Hukum tata negara itu sendiri adalah membahas tentang cara dan metode kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan tersebut, pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua adalah siasah dauliyah atau hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Kajiannya adalah hubungan antara negara Islam dengan negara non-muslim, negara Islam dengan negara Islam hukum perang damai dan genjatan senjata. Yang ketiga, siasah maliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Pembahasannya adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya serta pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan tersebut. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap implementasi modernisasi itu juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama iptek, yang kedua ekonomi, yang ketiga pendidikan, yang keempat politik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madu Ayelsa Salsabila dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap implementasi modernisasi. Yang pertama dalam bidang iptek. Nah, dalam bidang iptek itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu dan seni. Yang pertama ilmu. Ilmu dalam implementasi modernisasi itu adalah ayat Qur'aniyah, adalah wahyu Allah kepada Rasulullah termaktub dalam mushaf untuk keselamatan. Dan yang kedua, ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang merupakan ciptaan Allah. Nah, yang dimaksudkan dalam bidang ilmu itu adalah kita itu sebagai manusia juga wajib belajar dalam menuntut ilmu, karena dalam Islam dan dalam kitab suci umat Islam seperti Al-Quran pun juga dijelaskan tentang ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua seperti seni. Seni adalah keindahan, kesucian, dan sarana untuk kembali kepada Tuhan. Seni diibaratkan seperti pisau bermata 2. Di satu sisi dapat menjadi pencerah manusia dalam kehidupan. Misalnya jika kita mendengar bacaan Al-Quran yang indah, secara spontan akan keluar dari mulut kita subhanallah. Sedangkan yang kedua adalah implementasi modernisasi dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, bidang ekonomi ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi yang berlaku dalam Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi yang pada umumnya atau sistem ekonomi konvensional. Di dalam sistem ekonomi Islam itu kita hanya boleh mendapatkan keuntungan yang tidak melebihi batas wajar. Maksudnya kita diajarkan untuk tidak kikir, tidak pelit, tidak boros, dan semacamnya. Tapi jika sistem perekonomian dalam perekonomian konvensional itu kita diajarkan untuk dianjurkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan modal sesedikit mungkin. Nah,
Mungkin beberapa berikut adalah contoh-contoh perekonomian yang diharamkan oleh Islam. Dan yang pertama adalah contoh dari horor, misalnya kasus first travel atau horor itu seperti penipuan yang mana kita diajak untuk memberikan sesuatu dan kita diiming-iming sesuatu yang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah riba. Riba dibagi menjadi lain dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan, misalnya seni tato. Nah, biasanya kan kita kan sebagai umat muslim kan sering kan mendengar seperti rebana, lalu sholawatan, terus nasyid, biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk seni yang dihalalkan dalam Islam, dan mungkin masih banyak lagi seni-seni yang nggak kita tahu dalam seni-seni yang nggak kita tahu dan itu tuh menurut Islam itu haram, seperti misalnya kayak seni menyanyi dangdut dengan berpakaian seksi, itu jelas-jelas menurut Islam haram. Dan selain itu juga banyak seni-seni yang disangkut pautkan dengan hal-hal negatif, misalkan menyakiti diri sendiri seperti yang tadi saya sebutkan itu, misalnya tato. Terus misalkan kayak merubah apa yang telah diciptakan Allah, merubah warna rambut, misalkan maksudnya merubah warna rambut menjadi hitam, seperti itu tuh adalah seni yang menurut Islam itu haram. Dan yang kedua dalam bidang ekonomi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama riba qard, misalnya ketika meminjam uang, orang yang meminjam itu harus membayar dari uang yang dipinjam. Jadi misalkan ada seseorang meminjam 5 juta. Nah, dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah disepakati, seseorang itu harus membayar lebih dari 5 juta, misalkan 5.750.000 dan sepertinya ininya seperti itu. Dan yang kedua riba jahiliyah, misalnya meminjam uang dengan sistem bunga. Nah, bunga ini sekarang tidak hanya berlaku untuk uang saja. Yang seperti yang telah kita ketahui, riba dalam sistem bunga ini biasanya kita jumpai pada saat kita melakukan transaksi pembelian barang secara kredit. Itu pasti sudah ada ribanya, ada bunganya, seperti kita membeli laptop secara kredit, membeli HP secara kredit, sepeda motor secara kredit, itu sudah termasuk riba. Dan yang ketiga riba fadl, misalnya 1 kg beras yang bagus ditukarkan dengan 2 kg beras yang tidak bagus. Nah, kenapa itu termasuk riba? Karena dilihat dari jumlah beras, kilogram berasnya pun sudah berbeda. Dan yang terakhir riba nasiah, misalnya jual beli emas lama dengan emas baru. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu di tahun A, misalkan kita membeli emas pada saat itu harganya sekitar 50.000. Nah, ketika 2000 selanjutnya, misalkan ketika 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian, harga emas itu melonjak menjadi 70.000 dan seperti itu. Itu adalah contoh riba nasiah. Dan yang ketiga adalah implementasi modernisasi di bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional di negara kita mengandung visi dan misi yang syarat nilai ilahiyah, tetapi tidak sedikit para pakar dan praktisi pendidikan yang berjiwa sekuler, sehingga sistem pendidikan kita diseret ke arah sekulerisme. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang Qur'ani dan menyentuh ketiga hal, yaitu menyentuh dalam diri manusia. Yang pertama adalah akal, hati, dan jasmani. Jika ketiga ranah yang dididik, maka akan lahir insan kamil atau manusia paripurna, yaitu manusia yang cerdas dalam intelektual, berkarakter bermoral, yang terakhir sempurna secara fisik. Nah, kenapa demikian? Karena kan banyak di zaman sekarang itu manusia lebih mementingkan kehidupan duniawi. Mereka lebih memilih untuk cerdas secara intelektual, berkarakter dan bermoral, sempurna secara fisik. Dan jika tiga aspek ini
lebih diutamakan, jika tiga aspek ini lebih dipilih mana yang harus lebih diutamakan, menurut saya itu tidak baik. Ketika orang itu cerdas dan secara intelektual namun tidak berkarakter dan bermoral, sama saja dia tidak akan disukai atau tidak akan disegani orang-orang yang di sekitarnya, dan sebaliknya dia pun juga tidak akan menyegani orang-orang yang ada di sekitarnya dia juga. Nah, ketika seseorang sempurna secara fisik, dia kuat dalam melakukan hal apapun, tapi dia tidak cerdas, sama saja dia juga tidak akan berguna dengan baik dalam kehidupan sehari-hari untuk orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini mungkin teman-teman semua juga udah paham bagaimana secara garis besar sih kita semua sudah paham bagaimana politik dalam Islam. Misalkan kayak memilih pemimpin itu harus yang amanah, misalkan harus yang beragama Islam, seperti itu. Dan memilih pemimpin itu tidak asal-asalan, pemimpin harus dipilih dengan baik oleh rakyatnya, dan tidak dianjurkan untuk memilih pemimpin yang mencalonkan diri secara maksudnya kita tuh tidak disarankan untuk memilih pemimpin yang terlalu percaya diri. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai 59, dan beberapa kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah al-amanah titipan. Jadi seorang pemimpin itu dititipi, jadi semua yang dimiliki oleh pemimpin adalah titipan. Jadi tidak seharusnya seorang pemimpin itu semena-mena dan sewenang-wenang kepada semua rakyatnya atau kepada kaum-kaum di bawah pemimpin tersebut. Nah, yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini sangatlah penting dalam memimpin sesuatu. Jangankan pemimpin negara atau pemimpin organisasi-organisasi besar, kita sebagai manusia biasa yang wajib melaksanakan keadilan, itu juga harus adil terhadap diri kita sendiri, terhadap teman-teman, terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, al-huriyah atau kemerdekaan dan kebebasan. Kemerdekaan dan kebebasan yang dimaksud adalah kita tidak membelenggu seseorang hanya karena kita berkuasa atau hanya karena pemimpin itu berkuasa, makanya dia berhak membelenggu seseorang. Itu tidak adil, dan itu menurut Islam sangat buruk. Dan yang keempat, al-musyawarah, kesetaraan atau kesamaan. Jadi semuanya itu harus disetarakan. Tidak ada tingkatan-tingkatan, karena sejatinya semua manusia tingkatannya sama di mata Allah. Dan kesetaraan yang dimaksud adalah mungkin ketika kita mempunyai asisten rumah tangga, nah kita tidak boleh memperlakukannya seperti budak, kita harus memperlakukannya sebagai manusia biasa, yaitu memanusiakan manusia. Kita juga wajib memuliakan, kita juga wajib dengan fitrahnya. Misalkan yang saya sebutkan tadi, seseorang harus memanusiakan manusia agar kehidupan itu bisa terjamin akan kebahagiaannya. Yang ketiga, tidak mengandung tulisan. Dan yang keempat, tidak mengandung banyak taklif atau beban, karena ajaran Islam itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, jadi tidak boleh terlalu membebani pihak lain. Maka dari itu, karakteristik ajaran Islam ini menurut saya suatu keadilan. Dan yang kelima, bertahap. Tidak boleh langsung kita mengajak seseorang, misalkan kita mengajak seseorang ke kebaikan, tapi kita langsung mengajak dia, ayo kita langsung mengajaknya dengan kekerasan atau apa gitu, tidak boleh. Dan tantangan-tantangan yang dihadapi Islam di masa modernisasi saat ini adalah, yang pertama, kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pergaulan, dan kehidupan yang secara masif. Nah, jadi akibat kemajuan iptek ini banyak orang yang bermalas-malasan untuk belajar agama dan lebih mengutamakan perkembangan iptek.
Dan bahkan sampai ada orang yang tidak percaya akan agama karena itu tadi, karena kemajuan tentang iptek. Dan yang kedua, industri dalam memproduksi barang dan jasa yang diperdulikan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak kepada wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yaitu kapitalis, sehingga menyebabkan adagium dalam masyarakat. Jadi banyak kaum-kaum yang bisa membeli barang-barang mahal, banyak kaum-kaum yang bisa berhidup mewah-mewahan, tapi di sisi lain banyak juga kaum yang tidak bisa makan, ada juga kaum yang kelaparan, seperti itu. Dan yang terakhir, kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi telah mengubah pola pikir masyarakat dalam segala aspek, termasuk pola keberagaman. Jadi gara-gara teknologi ini, jadi semua orang itu menolak keberagaman. Jadi kayak misalkan seseorang itu harus ikut sesuai dengan apa yang satu orang mau, orang lain itu harus mengikuti, seperti itu. Kesimpulannya adalah modernitas yang melanda dunia Islam dengan segala efek positifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam. Di tengah kondisi keterpurukannya, umat Islam tentu dituntut untuk bekerja ekstra, mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebenarnya modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Al-Quran juga selalu menyerukan manusia untuk berpikir, menalar, dan sebagainya. Karena rasionalisasi akan mendorong umat Islam untuk bersikap kritis. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang berkembang, maju, baik itu aspek politik, aspek pendidikan, aspek ekonomi, itu sebenarnya bagus untuk kehidupan umat Islam. Namun masih tetap harus pada fitrahnya yang diajarkan oleh Islam. Tidak boleh melebih-lebihkan, apalagi sampai lupa pada ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasar Islam. Itu kita tidak boleh melupakan dasar-dasar apa yang telah diajarkan Islam agar tidak timbul hal-hal yang malah buruk, tidak menjadi hal-hal yang malah baik, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.